Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview jurnal analisis kesehatan dan keselamatan kerja dengan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP. Jurnal ini ditulis oleh Khairul Anwar Willy Tambunan dan juga Suwardana Gunawan, kemudian dipublikasi pada tahun 2019. Jurnal Teknik Mesin dan Eka Nordica. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli dengan NIM 352310586, Program Studi Teknik Industri. Poin-poin pembahasan review jurnal saya kali ini meliputi yang pertama ada latar belakang, kedua ada tujuan, tiga ada tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima ada pembahasan, dan keenam ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Dalam era industri modern, kemajuan teknologi dan metode produksi semakin meningkat. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Nah, salah satu aspek yang krusial dalam mencapai hal tersebut adalah dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini berfokus pada identifikasi kecelakaan kerja di PDAM Tirta Kencana menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOP, terutama di area workshop yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Kemudian tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian di dalam jurnal ini? Tujuan penelitiannya terjadi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum secara umum, yaitu tujuannya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri dengan mengidentifikasi potensi bahaya dan memberikan rekomendasi nih sebagai rekomendasi perbaikan dalam kesehatan dan keselamatan kerja gitu. Tujuan khususnya yaitu yang pertama mengidentifikasi sumber-sumber bahaya yang ada di workshop PDAM Tirta Kencana. Kemudian yang kedua menganalisis risiko yang ditimbulkan dari potensi bahaya tersebut. Bahaya apa aja nih yang menjadi potensi dalam PT PDAM ini. Yang tiga, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama teori ketiga. Teori ketiganya yaitu menjelaskan konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk pentingnya identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kemudian ada metode HAZOP atau Hazard and Operability Study yang digunakan untuk menganalisis potensi bahaya dalam proses industri. Metode ini membantu dan mengidentifikasi penyimpangan dari produser yang dapat menyebabkan kecelakaan. Studi terkaitnya dalam menyajikan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ketiga dan analisis risiko, serta bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan kerja di industri. Kemudian yang keempat ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Langkah-langkah penelitian yang digunakan pada jurnal tersebut, yang pertama survei pendahuluan, melakukan observasi langsung di workshop untuk memahami kondisi kerja pada PT PDAM tersebut. Yang kedua ada identifikasi bahaya atau mengidentifikasi potensi bahaya dengan menggunakan workshop HAZOP. Yang ketiga ada analisis risiko, menggunakan risk matrix untuk menilai tingkat risiko dari setiap potensi bahaya yang diidentifikasi. Kemudian yang keempat, merekomendasikan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan prosedur. Poin yang kelima dari review jurnal ini adalah pembahasan. PDAM Tirta Kencana di Samarinda, Kalimantan Timur memiliki berbagai pekerjaan yang berisiko tinggi nih teman-teman, terutama di area workshopnya. Pekerjaan seperti pengelasan, pemotongan,
dan penggunaan alat berat dapat menyebabkan kecelakaan yang serius pada kerjaannya. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko nih teman-teman untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kemudian ada tabel data dari jurnal yang saya review ini. Penjelasan tabelnya yaitu sumber hazard adalah menunjukkan jenis bahaya yang dapat terjadi di workshop. Kemudian likelihood menunjukkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan skala 1 jarang terjadi hingga 5 hampir pasti terjadi. Kemudian ada C atau severity menunjukkan tingkat keparahan nih akibat kecelakaan dengan skala 1 ringan hingga 5 sangat parah. Kemudian ada L dikali C, yaitu menghitung risiko dengan mengalihkan nilai likelihood dan severity. Kemudian ada rekomendasi pendidikan. Rekomendasi untuk risiko ekstrim, yaitu ada pelatihan K3 atau mengadakan pelatihan rutin nih tentang penggunaan alat pelindung diri seperti APD untuk semua pekerja. Worksheet APD membuat worksheet yang menjelaskan potensi bahaya di area kerja dan pentingnya penggunaan APD. Terus mengingatkan penggunaan APD itu seperti mendorong pekerja untuk saling mengingatkan dalam penggunaan APD. Kemudian ada penyimpanan APD, penyediaan APD. Menyediakan APD yang memadai untuk seluruh karyawan. Kemudian untuk risiko tingginya perawatan rutin. Seperti melakukan perawatan rutin tuh terhadap mesin dan alat yang digunakan di lingkungan kerja agar meminimalisir supaya terjadinya kecelakaan kerja gitu. Kedua ada pengawasan kerja, meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan saat melakukan tugas berisiko tinggi. Yang kemudian ada sosialisasi ketiga, lalu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan kerja dan menggunakan APD. Rekomendasi umum yaitu pemasangan tanda bahaya seperti memasang tanda peringatan di area berisiko tinggi nih, supaya untuk meningkatkan kesadaran para pekerja. Kemudian ada audit keselamatan, melakukan audit keselamatan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya teman-teman. Peningkatan infrastruktur itu memperbaiki infrastruktur workshop untuk mengurangi risiko kecelakaan seperti penataan alat dan area kerja yang lebih aman. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Pada identifikasi potensi bahaya, hasil penilaian risiko menunjukkan adanya satu sumber bahaya dengan risiko ekstrim, teman-teman. 5 sumber bahaya dengan risiko tinggi dan 6 sumber bahaya dengan risiko sedang. Kemudian pada tingkatan risiko yang dihadapi oleh pekerja bervariasi dengan risiko ekstrim dan tinggi memerlukan perhatian khusus karena dapat mengakibatkan kecelakaan serius. Rekomendasi perbaikannya adalah yang diusulkan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja meliputi pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja secara rutin, peningkatan penggunaan alat pelindung diri APD, perawatan rutin terhadap mesin dan alat kerja, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pekerja di area berisiko tinggi. Kemudian, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan operasional perusahaan untuk memastikan produktivitas yang berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja. Pelatihan rutin disarankan nih untuk PT PDAM Tirta Kencana mengadakan pelatihan K3 secara berskala atau rutin untuk semua karyawan. Ya. Dengan fokus pada penggunaan alat pelindung diri dan prosedur keselamatan kerja yang baik, yang benar. Terus peningkatan infrastruktur. PT PDAM Tirta Kencana perlu melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur workshop untuk mengurangi potensi bahaya, termasuk penataan alat dan area kerja yang lebih aman. Kemudian menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pekerja mematuhi prosedur keselamatan dan penggunaan alat pelindung diri dengan benar.
Kemudian ada sosialisasi keselamatan, itu untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan kerja di kalangan pekerja, termasuk mengadakan kampanye kesadaran tentang risiko yang ada di lingkungan kerja. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Kelebihannya pendekatan sistematis. Menurut pendekatan sistematis ini, penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi dan menganalisis bahaya yang dapat menjadi model bagi penelitian serupa di masa depan. Poin yang kedua, kelebihannya adalah data yang komprehensif. Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder dari perusahaan, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi lapangan tersebut. Kemudian ada rekomendasi praktisnya. Rekomendasi yang diberikan bersifat praktis dan dapat diimplementasikan dengan mudah di lingkungan kerja yang dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Kekurangan dari penelitian ini adalah keterbatasan sampel. Penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel atau lokasi yang diteliti yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Kurangnya analisis kuantitatif. Meskipun penelitian ini menggunakan metode HAZOP, analisis kuantitatif yang lebih mendalam mengenai frekuensi dan dampak dari kecelakaan kerja yang terjadi sebelumnya dapat memberikan wawasan yang lebih baik. Kemudian ada implementasi rekomendasi. Penelitian yang tidak terbatas. Penelitian yang tidak membahas secara mendalam tentang tantangan dan mungkin dihadapi dalam implementasi rekomendasi yang diberikan. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks nyata. Ini itu kelebihan dari kekurangan dari penelitian ini. Selanjutnya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.